lebih 2 menit sih. Iya nggak apa-apa. Nggak apa nanti dibahasin ya. Oh, Oke, halo. Mas Amsi, halo teman-teman. Ini ada Mas Amsi, salah satu pelaku bisnis. Mungkin sebelum menjelaskan bisnis apa yang dilakukan, mungkin Mas Amsi bisa kenalan dulu karena teman-teman mungkin ada yang belum kenal sama Mas Amsinya. Kenalan apa aja nih? Ya nama mungkin sekarang kerja atau kuliah atau gimana gitu. Oke. Singkat aja nggak apa-apa. Nama saya Amsi, biasa dipanggil teman-teman biasa manggil saya Oci. Saya kuliah di UNY juga, satu UNY jurusan juga. sama Oh, kamu, iya. sama teman-teman Oh, juga iya. mesti kenal saya. Sekarang saya kerja sebagai tukang cuci sepatu. Saya punya usaha sendiri cuci sepatu. Oke. Berarti Mas Amsinya masih mahasiswa juga ya, Iya, sama seperti benar. teman-teman. Ya mungkin yang belum kenal Mas Amsi, ini Mas Amsi Walhuda. Ya itu mungkin perkenalan singkat ya. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal juga gitu Mas Amsi. Mungkin mungkin langsung aja ya Mas Amsi karena udah mungkin teman-teman udah gak sabar gitu terkait dengan bisnis apa yang dijalankan. Tadi katanya cuci sepatu, mungkin nanti diceritakan secara detail. Kalau boleh tahu Mas Amsi ini memulai bisnis itu dengan siapa? Atau dengan sendiri atau pribadi atau dengan siapa? Awalnya sama teman. Sama teman. Sama teman saya satu orang namanya Mas Alif dulu. Ini baru 3 bulan berjalan karena satu dan lain hal Mas Alif memutuskan untuk resign dari cuci sepatu ini dan saya sendiri yang menjalankan sampai sekarang. Berarti udah berjalan sekitar 3 bulan. Iya, 3 bulan. Berarti Februari Mas? Awal Januari, pertengahan Januari. Oh ya, ini ya. Berarti udah 3 bulan ya teman-teman usaha dari Mas Amsi ini. Dan tadi katanya temannya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelaku usaha cuci sepatu juga gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih bisnis usaha cuci sepatu? Ada alasannya nggak gitu awalnya? Awalnya tuh saya justru diajak sama Mas Alif itu dulu. Saya sambat kan, saya ngeluh cari kerjaan nggak dapat gitu. Terus saya cerita sama Mas Alif, ternyata Mas Alif ngajak saya untuk bisnis ya cuci sepatu. Jadi oh ya udah, saya diajarin sama Mas Alif itu sampai. Berarti kurang lebih ilmu-ilmunya itu malah dari Mas Alif ya? Benar. Bisa dibilang Mas Alif itu membuatkan bisnis untuk saya. Oh, mantap. Berarti benar-benar mantap ya. Mantap. Teman-teman sahabat lah istilahnya. Sekarang udah diamanahi lah istilahnya, amanahi untuk bisnis ini gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, semoga istiqomah. Amin. Sukses lah. Amin. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin target dari Mas Amsi sendiri gitu sebagai cuci sepatu. Target apa? Target konsumen? Target konsumen mungkin. Mungkin targetnya mulai dari teman-teman mahasiswa ya. Soalnya teman-temanku juga mahasiswa, saya ngeser cuma di WhatsApp, di Instagram. Jadi kebanyakan mahasiswa sama anak-anak musisi juga. Soalnya temanku juga banyak yang ngeband juga. Mungkin masih circle-nya Mas Amsi juga ya, benar. Untuk awal-awal gitu. Iya. Mungkin apalagi ya pertanyaan selanjutnya. Oh iya, belum tahu nih bisnis apa namanya. Maksudnya bisnis cuci sepatu nih. Kita namanya belum tahu gitu. Namanya Bright Shoes and Clean. Bright Shoes and Clean. Ada Instagramnya ada Bright Shoes and Clean .ik. Kalau mau cuci sepatu teman-teman bisa langsung ke Mas Amsi, membantu teman kita nih baru membuat bisnis. Semoga lancar lah. Amin. Karena udah Instagramnya juga, dia sering nge-share lah istilahnya, sering nge-share pamflet ya. Iya. Buat promosi juga gitu. Mantap, aku udah pernah nyoba dia nyuci di tempat dia, mantap sekali. Bersih, kinclong, mantap lah pokoknya intinya. Terima kasih. Keren. Terus mungkin apa ya? Oh ya, berapa lama kira-kira untuk proses penyuciannya gitu? Dari awal kita ngasih ke Mas Amsi sampai benar-benar selesai gitu. Kira-kira berapa lama tuh? Itu tergantung sepatunya sih. Kondisi sepatunya, kalau sepatunya kotor banget terus ngantri juga, kemungkinan bisa sampai 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Kesepakatan juga sama customer juga. Tapi kalau misal sepatunya masih bisa dicuci ringan, ya paling 2 hari bisa. 2 hari bisa. 2 hari bisa langsung diambil.
untuk proses penyuciannya aja nih, belum pengeringannya mungkin ya, penyuciannya aja gitu, proses penyuciannya. Penyucian paling 2 jam lah, 2 satu jam. pasang. Tapi mungkin kalau bener-bener kotor kan itu kan berulang-ulang kan ya, berulang-ulang dicuci segala macam gitu. Jadi kita kalau kotor banget kita cuci awalan, pertama cuci terus dikeringin dulu. Kalau dikeringin dilihat dulu, kalau ada yang kotor dicuci lagi. Nah, sampai itu bersih. Teman-teman, ada tekniknya gitu. Nggak nyuci sembarangan, bisa merusak sepatu juga atau kalau nyuci sembarangan. Bener. Kayak nyuci langsung dicelupin ke air itu juga. Jangan merusak sepatu ya. Rusak gitu. Nanti sol-solannya itu lepas. Aku udah pernah coba itu. Sepatu murah nyucinya langsung dikasih gayung langsung. Jangan gitu. Itu bener-bener lemnya rusak. Ya gitu. Nggak langsung dibasahin teman-teman. Jadi ada tekniknya tersendiri. Benar. Mas Amsi ini menggunakan teknik ini buat biar sepatu itu tetap awet lah itu. Dicuci tetap, kita menjaga kualitas juga, menjaga sepatunya juga biar nggak rusak ke depannya. Itu mantap. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya apa ya? Mungkin kan ini usaha baru ya. Apa ya? Buat tanya apa ya? Tak kenapa aku ya? Terserah, itu ada skripnya loh, udah aku kasih aslinya. Takat. Nggak apa-apa. Cek lali ya. Tadi kan udah berapa produk lama ya? Mungkin ini mungkin tanya harga aja ya mungkin ya. Harga itu mungkin harganya kisaran berapa tuh? Kalau aku masih murah. Kalau fast cleaning treatment tuh sepatu biasa 15.000. Kalau deep clean all material aku bersihin itu 20.000. Kalau sepatu putih beda lagi. Kalau sepatu putih kan treatmentnya lebih diperhatikan ya, lebih lama juga, susah juga. Itu fast clean 20.000, deep cleaning 25.000. Masih stay di harga segitu, masih murah. Di Jogja masih murah itu. Ya terus mungkin ini ya. Mungkin hambatan Mas Amsi kan ini baru awal banget nih, awal membuat bisnis selama 3 bulan, masih baru 3 bulan ya. Itu mungkin hambatannya udah gimana menurut Mas Amsi? Kalau hambatan sih lebih ke teknis. Aku masih buta banget dalam berbisnis, jadi aku punya hambatan untuk manajemen. Terus kan aku sendiri juga, untuk promosi juga. Tekniknya aku juga masih belajar sebenarnya. Masih mencari-cari juga, sharing-sharing sama jasa cuci sepatu yang lain juga. Yang udah berpengalaman, yang udah buka bisnis yang besar lah. Sama-sama belajar, sharing juga. Kemarin juga kan baru ditinggal inilah teman rekan bisnisnya. Iya benar. Itu juga. Jadi pedomannya juga hilang toh. Yang lebih tahu juga dia. Karena mungkin ada sesuatu hal yang nggak bisa diceritakan lah ya. Iya benar. Intinya internal gitu. lah. Internal. Terus mungkin apa lagi ya? Kalau menurut Mas Amsi sendiri nih, selama 3 bulan berjalannya bisnis ini, kira-kira menurut Mas Amsi sudah menguntungkan atau belum? Atau bagaimana? Kalau menguntungkan sih bisa dibilang menguntungkan ya, walaupun tidak banyak ya. Tapi dari aku mulai usaha udah kelihatan aku menguntungkan. Ini untung gitu loh. Soalnya modal sepatu tuh nggak banyak aslinya Mas. Modal sepatu tuh cuma sabun, paling cleaner sama parfum, sikat parfum, udah kayak gitu. Terus modalnya nggak banyak dan apa ya? Ya itu modalnya nggak banyak itu intinya. Modalnya nggak banyak. Semua tergantung sama skill kita sih. Sama kita gimana caranya nyuci juga. Iya. Modalnya modal tenaga sih Mas. Modal tenaga ya, karena kalau lagi banyak orderan kan, apalagi sendiri kan. Benar. Itu benar-benar, apalagi tugas kuliah nih. Iya. Tugas kuliah banyak nih. Bikin video nih. Video yang sama nih. Matkul yang sama. Ya, itu sama, tapi dia lebih kepada ekonomi kreatif yang sudah berjalan lama. Gitu. Benar. Yang dia cuci sepatu juga gitu. Mewawancarai cuci sepatu, cuman yang lebih berpengalaman. Jangan spoiler teman. Enggak apa. Spoiler. Kamu kayaknya mengupload video dulu daripada aku. Iya. Ini lagi diedit render. Ini karena teman, karena ini aku melihatnya, ini mahasiswa kan berani untuk ini ya, kreatif lah intinya. Iya, benar-benar. Berani untuk membuka bisnis. Walaupun sekarang juga masih pandemi kan, katanya aku dengar nih dari Mas Amsi, mengalami penurunan lah. Iya. Daripada awal pembukaan grand opening. Iya. Sebenarnya itu gara faktor apa ya, promosi juga sih, aku mulai ngerasa berkurang juga. Faktor
yang lain tuh awalnya emang masih hektik banget Mas, masih opening nih, temanku opening nyuci semua di sini, opening ini bulan kedua udah mulai sepi, udah mulai nggak semangat lagi gitu loh. Itu yang jadi tantangan saya sih sebenarnya. Jadi bulan kedua tuh bisa dibilang menurun ya. Bulan kedua malah menurun ya. Bener. Karena biasanya memang gitu Mas, kalau ada bisnis baru buka awal-awal kan biasanya langsung buka promosi tuh, pasti langsung rame gitu. Bulan kedua kita udah mencari benar-benar ini. Iya, benar-benar mencari apa ya, target yang lain sebenarnya. Gitu. Ya itu tadi salah satu hambatannya mungkin promosi ya. Promosi juga masih kurang gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu promosi juga atau bisa langsung nyuci di Brexus Cleaning ya. Iya, Brexus Cleaning. Mantap. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Oh ya, rencana ke depan nih untuk bisnis ini nih, rencana ke depannya saya masih pengen dalam 1 tahun ke depan minimal saya bisa membuka toko lah, doain saja. Amin. Soalnya saya awal-awal ini cuma buka cucian di kosan, saya nyuci di kos-kosan. Masih di kosan ya. Terus melayani COD juga. Jadi orang tuh masih sampai sini kok kosan muslim gitu. Jadi saya nyuci di kosan Mas gitu. Itu sih. Rencana ke depan pengen punya toko sih. Pengen punya ini ya, punya kios sendiri ya, biar nyaman juga gitu, dibedakan. Ya kosan untuk turu buat bisnis gitu. Tapi ya enggak apa-apa, baru awal kan baru memulai, baru merintis. nyiprat ke kasur gitu. Iya makanya ya gitulah intinya. Mas Amsi didoakan saja semoga bisnisnya lancar gitu. Amin. Bisa bikin bisa buat toko sendiri ya Mas Amsi. Benar. Amin. Terus apa lagi ya, mungkin kan masih baru juga nih, mungkin mungkin apa ya, saran-saran teman-teman yang mau membuat bisnis dari Mas Amsi itu apa sarannya kira-kira? Yang penting teman-teman membuka bisnis itu tahu apa yang bisnis mau yang dijalankan itu. Jadi nggak sekedar aku pengen bikin kafe nih tapi nggak ada pengalaman buat cari-cari belajar tentang kopi gitu. Itu sebenarnya masuk lubang juga sebenarnya. Kalau kayak gitu harusnya kita belajar dulu. Aku belajar dulu nyuci sepatu dulu. Belajar dulu baru buka ya. Baru buka. Sampai benar-benar puas, ini bersih nih gini. Yo, teknisnya paling enggak dasarnya udah tahu. Terus sudah ini langsung belajarnya sambil berjalan gitu. Cuman kan tadi kendalanya dari manajemen juga kan, masih ini kata Mas Amsi gitu. Jadi teman-teman jangan, kalau yang mau buka usaha jangan cuman modal doang, tapi ilmu juga penting. Teman-teman. Enggak buka-buka aja ya sebulan 2 bulan udah bangkrut kamu. Iya benar. Kalau enggak tahu pasarnya juga modal gede tapi misalkan ini yang lagi hype apa sih sekarang? Kayak kemasan minuman gitu ya. Kayak boba gitu kan. Enggak tahu target, enggak tahu apa gitu, enggak tahu pasarnya apa, bukanya di mana, entah di mana, ya akhirnya ya hilang sendirilah gitu. Harus tahu tekniknya, harus tahu ininya juga gitu teman-teman. Nah terus apalagi yang terakhir mungkin motivasi nih dari Mas Amsi apa? Motivasi buat orang-orang yang masih mageran, masih nolep, masih menghabiskan duit saya orang tua. Saya juga nolep sebenarnya Mas. Tapi mungkin kan Mas Amsi ada usaha gitu tuh. Ada usaha lah gitu. Yo, kalau hidup ini cuma sekali ya teman-teman. Jadi kalau mau apa aja ngeluh mungkin boleh ngeluh. Tapi kalau cuma jangan ngeluh. Kalau misuh nggak apa-apa, misuh nggak apa-apa. Kalau aku nggak pernah ngeluh soalnya yo hidup cuma kayak gini santai ya. Nugas, ada tugas tinggal nugas aja, nggak usah muluk-muluk sambat ini emang tugas kita gitu loh. Jadikan itu sebagai tanggung jawab kita, intinya gitu ya. Kalau itu ya sama dengan menjalankan bisnis gitu. Kalau bisnis kita lagi turun ya jangan ngeluh lah. Jangan ngeluh. Kita lawan, kita ini terus gitu ya. Kita belajar lagi, kita dipelajari ini apa yang bikin bisnis ini turun, bikin penghasilan turun, apa kualitas kita kurang baik, apa promosi gimana gitu. Gitu sih. Gitu aja. Jadi teman-teman jangan suka ngeluh. Intinya jangan suka ngeluh, apalagi anak-anak Twitter nih suka ngeluh ya. Oke. Aku juga kemarin ngeluh sih. Iya. Tapi ya udahlah lupakan. Iya, aku komen kemarin kan. Komen bodo amat. Iya. Udah gitu teman-teman, ini video yang ya enggak bisa dibilang panjang juga sih. Ya durasinya singkat tapi intinya jelas gitu dari Mas Amsi ini. Bisnisnya cuci sepatu, Brexus and Cleaning ya? Ya, Brexus and Clean. Oh, jangan sampai lupa.
di Instagram ada. Ini Kalau teman-teman punya WhatsApp saya di grup angkatan juga ada, mau nyuci bisa PC saya. bisa juga gitu kan. Gitu teman-teman. Nanti ini kan awal bulan puasa nih, kira-kira buka nggak atau gimana nih? Oh kalau awal doang ya, beberapa hari awal hari puasa tuh fokus ibadah dulu saya. Iya. Plus order dulu ya, pas sementara ya. Nanti kalau dulu. Nanti kalau udah ini berjalan lagi gitu. Nyari duit buat THR. Bener kok. Buat THR gitu buat bayar keponakan juga. Lumayan toh. Buat paling H+5 sudah buka lagi. H+5 udah buka lagi gitu. Ya, mungkin segini aja video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya. Mas Amsi. Dadah, terima kasih. Terima kasih Pak Yudan, terima kasih Pak RB, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.